Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kabar semuanya? Semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, anak-anak sekalian yang saleh dan salehah. Hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam untuk kelas 3 ya, SD, Madrasah Ibtidaiyah. Ayo semua siapkan bukunya. Saya yakin semua bukunya sudah siap ya. Kita mulai saja ya. Kita langsung saja. Pada halaman Ayo buka halaman 1. Iman kepada Rasul. Ya, sudah ketemu ya. Iman kepada Rasul. Perhatikan ya, kita jelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Nabi artinya pembawa berita. Berasal dari golongan manusia, mereka sama juga dengan kita. Mereka tidur, makan, minum, punya keluarga. Namun Nabi adalah manusia yang menerima wahyu dengan tetap membawa syariat sebelumnya. Kemudian Rasul artinya utusan. Rasul Allah berasal dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah manusia yang menerima wahyu dengan membawa syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Dengan demikian, semua rasul adalah nabi. Semua nabi belum tentu rasul ya. Namun, tidak semua nabi adalah rasul. Jumlah para nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25 orang. Nama dan kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan nama-nama nabi dan rasul. Nah, lihat. Nanti dipelajari atau dibaca lagi lebih di rumah ya. Dihafal kalau bisa. Nabi pertama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut ulul azmi. Di antara 25 semua nabi ini ada 5 di antara mereka yang menjadi ulul azmi, yang paling berat cobaannya. Ulul azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja kita lanjut dengan sifat-sifat nabi dan rasul. Para nabi rasul mempunyai sifat-sifat yang sama seperti manusia. Lalu, mengapa nabi dan rasul itu berasal dari golongan manusia? Ya, kenapa tidak dari malaikat gitu ya? Dari golongan jin, tapi dari manusia. Nah, sebab yang pertama karena manusia mampu menerima cobaan yang berat. Kedua, kedudukan manusia sangat mulia sebagai khalifah. Ketiga, manusia akan lebih mudah menerima bimbingan dari sesama manusia. Seandainya Rasul dari golongan malaikat, tentu akan timbul kesulitan dalam berhubungan dengan manusia. Kita nggak bisa melihat malaikat, misalnya kalau Rasul dan Nabi berasal dari jin, kita nggak bisa melihat. Ini sulit berhubungan, sulit mereka menyampaikan wahyu. Walaupun Nabi dan Rasul adalah manusia, tetapi ada yang membedakan mereka dengan manusia yang lainnya. Apa yang membedakan mereka? Yang pertama, mereka menerima wahyu. Manusia yang lain tidak, kita tidak menerima wahyu, ya. Kemudian yang kedua, mereka adalah maksum. Artinya Allah menjaga mereka dari perbuatan maksiat. Mereka dikubur di tempat meninggal. Bumi tidak akan memakan jasad mereka. Nah, ini ingat yang lebih penting lagi yang perlu kita ingat ya. Kita ambil hikmahnya, kita pelajari, kita tauladani, kita ambil uzwahnya. Yang 4 sifat utama mereka. Yang pertama syidik, yaitu jujur dan dalam menyampaikan. Punya sifat yang jujur, tidak bohong. Yang kedua amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, itu menyampaikan setiap wahyu yang diterimanya. Yang keempat fatanah, yaitu cerdas atau pintar. Nah, mesti orang yang cerdas jadi nabi dan rasul, pintar ya. Mereka mempunyai bukti, tanda-tanda dari Allah, semacam tulisan maupun yang dialami. Kisah mereka disebut oleh nabi sebelumnya. Mereka mempunyai mukjizat. Seperti Nabi Nuh, mujizatnya apa? Ayo. Nabi Nuh, mujizatnya bisa membuat kapal yang besar di atas bukit, di atas gunung ya. Mujizat Nabi Musa misalnya,
tidak tenggelam di dalam lautan. Nabi Ibrahim punya mukjizat, tidak hangus dibakar, hidup di dalam api ya. Nabi Muhammad punya mukjizat itu Al-Qur'an ya. Tentu kita ingin bertanya, apa itu mukjizat? Mukjizat itu artinya apa? Yaitu kemampuan luar biasa yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Nah, kita tidak punya mukjizat, sedangkan pada Rasul ini mempunyai mukjizat. Kita lanjut ya. Baik. Kemudian materi-materi tadi kalian pelajari lagi di rumah, dibaca, kurang jelas ditanyakan sama abi atau umi, sama ayah atau bunda ya, atau sama temannya, belajar sama-sama. Kita masuk pada evaluasi. Kita latihan ya. Kita latihan. Baik. Ustaz bantu dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nabi dan Rasul berasal dari jenis, ayo, pasti belum lupa kan? A. Malaikat, B. Manusia, C. Jin. Ayo. Betul, malaikat. Dari malaikat salah, dari manusia. Betul ya, yang B dari manusia. Kemudian yang termasuk ulul azmi ialah Nabi. Ada 25 Nabi tadi kan, masih ingat kan, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari 25 ada yang mereka termasuk ulul azmi. Salah satu yang dari yang masuk ulul azmi yang pertama A, pilih ya, Adam, B. Yusuf, C. Musa. Yang mana ayo? Betul, yaitu Musa. Nabi Musa ada termasuk ulul azmi. Apa mukjizat Nabi Musa ayo? Tidak tenggelam di dalam lautan atau bisa menyeberangi laut. Yang ketiga, jumlah nabi ada berapa? Nah, tadi sudah berulang kali dijelaskan. Ada 25, 311, atau 124.000 nabi dan rasul. Jumlah nabi yang wajib itu ada betul 25. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, bagus. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang Adam yang pertama. Berarti Nabi Muhammad yang terakhir. Baiknya di rumah kalian isi. Oke, cukup sekian pertemuan kita. Jaga selalu kesehatan. Kemudian banyak belajar di rumah. Jangan lupa berdoa. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.